Om Swastiastu, anak-anak generasi Hindu dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan dan tuntunan Ida Sang Hyang Widiwasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui video pembelajaran ini, akan Bapak ulas mengenai pelajaran agama Hindu, bab 1, yaitu yang berkaitan dengan Kitab Suci Weda. Anak-anak sekalian, adapun kompetensi dasar dalam bab ini yaitu memahami Kitab Suci Weda sebagai sumber hukum Hindu dengan indikator implementasi Kitab Suci Weda dalam Trisandhya dan Mantra Dhyanika. Tujuan pembelajaran ini yaitu agar peserta didik dapat pertama, taat melaksanakan Trisandhya, penganjali dan doa mulai belajar, doa Saraswati Puja, Guru Puja, dan doa mulai makan. Yang kedua, bersemangat dalam melaksanakan Trisandhya, serta mendemonstrasikan penerapan Kitab Suci Weda dalam Trisandhya dan Mantra Dhyanika Upasana. Implementasi Kitab Suci dalam Trisandhya dan Mantra. Setelah pertemuan yang lalu mempelajari tentang Kitab Suci Weda, tentu siswa diharapkan dapat membiasakan dalam mengucapkan penganjali Om Swastiastu dengan sikap tangan yang benar, dan juga dapat mengucapkan doa sehari-hari sebelum melakukan kegiatan apapun yang kita lakukan. Di mana ucapan kata Om Swastiastu yang artinya semoga kita senantiasa dalam keadaan selamat atas karunia Ida Sang Hyang Widiwasa. Om Swastiastu juga dapat digunakan di saat kita bertemu dengan teman, dengan orang tua, bertemu dengan guru, kita masuk ke dalam rumah, atau bertamu ke tempat orang lain, serta memasuki tempat suci, begitu pula memasuki tempat kotor. Om Swastiastu digunakan juga ketika mengadakan sebuah pertemuan atau rapat, sebagai salam pembuka, di mana salam pembuka pasti ada salam penutup yang disebut dengan Pramosanti, yaitu ucapan kata Om Santi 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 Om, yang artinya semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selamanya. Salam ini dapat kita jumpai dalam Puja Trisandhya pada bait terakhir. Baiklah anak-anak, kita akan masuk tentang pemahaman tentang pengertian Trisandhya. Trisandhya terdiri dari dua kata, Tri dan Sandhya. Tri yang memiliki arti tiga, Sandhya yang memiliki arti hubungan. Trisandhya dapat diartikan 3 kali menghubungkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa dalam sehari. Nah, tentu anak-anak bertanya, selama dalam satu hari kita melakukan hubungan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa sebanyak 3 kali, kapan waktu kita melakukan hubungan diri tersebut? Pertama, kita melakukan Trisandhya pada pukul 6 pagi. Setelah itu, kita melakukan Trisandhya pada siang hari, tepat pada pukul 12 siang. Begitu pula pada sore hari, kita melakukan Puja Trisandhya pada pukul 18 sore. Trisandhya dapat dimaknai sebagai proses penyucian diri untuk menghilangkan sifat-sifat negatif dan untuk meningkatkan sifat-sifat positif yang disebut Sattvam.
Sembahyang atau puja Trisandya sebagai sarana kita untuk satu, memuja dan memuji Sang Hyang Widiwasa. Kedua, berterima kasih atas anugerahnya. Ketiga, memohon keselamatan. Keempat, memohon pengampunan. Dan kelima, memohon tuntunan dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Mantra puja Trisandya mungkin anak-anak dapat lihat atau dapat anak-anak cari melalui buku-buku pedoman tuntunan doa sehari-hari. Puja Trisandya terdiri dari 6 bait, di mana dari bait ke bait yang memiliki makna masing-masing. Bait pertama, sebagai mantra awal puja Trisandya, yang sering disebut Gayatri Mantra. Dengan 3 unsur mantra yaitu, yang pertama disebut Pranawa atau Om, di mana Om ini yang melambangkan kesucian dan kemahakuasaan dari Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, Wiyarti, yaitu berbuah suah, untuk pencerahan lahir dan batin, di mana mengucapan bur bermakna sebagai anna sakti, memproses sari-sari makanan bagi kekuatan tubuh. Pengucapan kata buah bermakna sebagai prana sakti, yaitu menggunakan kekuatan tubuh bagi kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan pengucapan kata suah bermakna sebagai jenana sakti, yaitu memberikan kecerahan dan kecemerlangan pada pikiran dan pengetahuan kita. Yang ketiga, Tripada Mantra, yaitu Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasa Dimahi Diyoyona Pracodayat, yang merupakan kunci rahasia untuk membuka kekuatan suci yang ada dalam diri kita yang masih diselimuti oleh kegelapan rajas dan tamas. Adapun kita tidak boleh hanya melaksanakan puja Trisandya itu, namun kita tidak mengerti apa fungsi dari Gayatri Mantra. Gayatri Mantra memiliki fungsi yaitu 1. Sandhya Wadanam, yakni sebagai mantra awal puja Trisandya. Dhyana Mantra sebagai mantra untuk memeditasi. Selanjutnya Samana Mantra, yaitu mantra yang dapat mempersatukan umat manusia yang meyakininya. Kuaca Mantra, yaitu dapat melindungi umat secara individu. Selanjutnya Penjara Mantra, yaitu dapat melindungi rumah dari pengaruh hal-hal negatif. Bait kedua diambil dari Narayana Upanishad 2 atau Kitab Seruti, yang bertujuan untuk memuja Narayana sebagai manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa, agar manusia senantiasa dibimbing menuju pada ajaran Dharma. Bait ketiga diambil dari Siwa Sastawa atau Semerti, yang melukiskan Tuhan dengan berbagai sebutan, yaitu Siwa, Mahadewa, Iswara, Prameswara, Brahma, Wisnu, Rudra, dan Purusa. Bait keempat sampai bait keenam dalam Trisandya diambil dari Weda Parikrama, yang berisikan pernyataan bahwa keadaan manusia di bumi disebabkan oleh kepapaan dan kehinaan dari sudut pandang spiritual. Oleh karena itu, manusia memohon ampun dan memohon agar terhindar dari perbuatan negatif melalui Trikaya Parisuddha. Di dalam Trisandya, di bait terakhir, ada kata penutup yaitu Om Santi Santi Santi, di mana kata Om Santi 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 Om itu memiliki makna
Santi pertama, memohon kedamaian untuk diri manusia sendiri agar terhindar dari sifat yang tidak bijaksana. Kedua, santi yang kedua, memohon kedamaian untuk sesama makhluk lainnya agar terhindar dari bencana yang berasal dari sesama makhluk ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan santi yang ketiga bertujuan memohon kedamaian untuk alam semesta atau jagat raya sehingga manusia terhindar dari bencana alam serta terciptanya keharmonisan dan keseimbangan hidup. Nah, tentu di dalam kita melaksanakan puja Trisandya atau menghubungkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, ada beberapa sikap yang harus kita ketahui sebagai pedoman dan memang harus dipatuhi dalam melaksanakan puja Trisandya. Yang pertama ada sikap Padmasana atau Silasana. Sikap Padmasana atau Silasana yaitu merupakan sikap duduk yang baik bagi kaum laki-laki, duduk di atas lantai dengan kaki terlipat biasa atau disilangkan, yang disebut Silasana. Duduk dengan salah satu kaki berada di atas namanya Padmasana. Yang kedua ada Vajrasana atau Wajrasana atau sikap duduk bersimpuh. Sikap duduk bersimpuh ini sering digunakan bagi kaum perempuan, yaitu semua jari kaki berada di atas lantai, sedangkan pantat berada di atas tumit kaki. Padmasana, yang ketiga ada Padmasana, sikap berdiri dengan kaki tegak lurus, badan mengarah ke depan. Nah, sikap ini sering kita gunakan pada kegiatan-kegiatan, contohnya rapat di aula, sebelum memulai pelajaran di kelas, atau di tempat-tempat lain yang tidak memungkinkan untuk kita bisa duduk bersila ataupun bersimpuh. Yang keempat, ada Sawasana, sikap tidur terlentang menghadap ke depan, di atas tangan di atas dada dengan sikap Amustikrana. Nah, sikap ini sering digunakan untuk bersembahyang atau berdoa bagi orang yang sedang sakit keras, karena beliau yang sakit tidak bisa untuk berdiri ataupun duduk, sehingga sikap inilah yang patut untuk kita gunakan. Nah, anak-anak sekalian, di dalam melaksanakan puja Trisandya, tentu ada aturan-aturan atau tuntunan urutan cara untuk melakukan puja Trisandya tersebut. Yang pertama, awal kita harus mengambil sikap asana atau pada asana. Sikap asana ini yakni sikap penyucian tempat. Mungkin anak-anak doa dari asana bisa dilihat pada tuntunan doa sehari-hari. Yang kedua ada pranayama. Yang ketiga ada karasudana. Ini adalah sikap penyucian tangan. Yang pertama, telapak tangan kanan berada di atas telapak tangan kiri. Selanjutnya dibalik, diputar, tangan kiri berada di atas telapak tangan kanan. Terus yang terakhir yaitu Amustikrana, sikap sempurna di dalam sikap untuk melantunkan puja Trisandya. Tempat, tentu ada tempat-tempat yang harus kita gunakan untuk melakukan Trisandya. Walaupun kita ketahui Tuhan itu berada di mana-mana. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Besar. Tapi alangkah baiknya tempat yang kita pilih untuk menggunakan Trisandya itu juga ada tempat yang khusus. Pertama,
Di rumah bagi para keluarga. Kedua, di sekolah bagi siswa dan guru. Yang ketiga, di kantor bagi para pegawai. Yang keempat, di tempat suci bagi umat Hindu. Serta di dalam transportasi dikala kita sedang melaksanakan atau melakukan sebuah perjalanan yang bisa diucapkan di dalam hati yang disebut dengan manasiko. Dhyanika upasana atau doa sehari-hari dilakukan untuk menambah keyakinan kita terhadap Ide Sang Hyang Widiwasa, apa yang dilakukan dan dinikmati dari yang kita lakukan dan kita nikmati, ya, dapat bermanfaat dan dalam kehidupan sehari-hari. Doa juga merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan. Baik, Bapak mengutip satu doa, yaitu doa mulai bangun pagi, yakni Om Jagrasca Prabarta Kalasca Yenamah Swaha, yang artinya, oh Sang Hyang Widi, kami memujamu karena kami telah bangun pagi di dalam keadaan selamat. Semoga hari ini bermanfaat bagi kami. Baik anak-anak, demikian ulasan materi melalui video pembelajaran ini yang Bapak bisa sampaikan kali ini. Namun di akhir pembelajaran ini, Bapak memberikan tugas kepada kalian. Mohon tugas-tugas ini dapat dikerjakan dengan baik. Jikalau ada kurang jelas, bisa ditanyakan langsung kepada guru pembimbing. Bapak akhiri dengan ucapan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.